saya mengucapkan syukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini adalah merupakan rangkaian kegiatan dari kegiatan Pusaka Sakina yang sudah kami laksanakan sebelumnya, di mana pada kesempatan pertama kami sudah menyelenggarakan yaitu apa? Harmonisasi relasi harmonis. Alhamdulillah. Yang mana para pesertanya Pak Ustadz bilang usia nikah di atas 10 tahun. Berjumlah kurang lebih 30 orang. Dilanjutkan lagi dengan masalah keuangan keluarga. Alhamdulillah kemarin sudah jumlahnya tetap 30. Yang terakhir oleh Pak Haji Didin, mantan kepala Kabupaten Ciawi, juga menyebut masalah modernisasi agama. Yang sudah ada 3 kegiatan. Yang terakhir sekarang kami selaku kepala Kabupaten yang ditunjuk oleh Menteri Agama Republik Indonesia berdasarkan amanah dari Pak Menteri berdasarkan nomor 3 tahun 99, yaitu ditunjuk menjadi ketua pembinaan keluarga. Jadi ketua pembinaan keluarga adalah kepala Kabupaten sebagai bentuk layanan pernikahan. Bahkan dalam peraturan Menteri Agama yang baru nomor 16, bahwa sebagai pelaksana fungsi layanan bimas Islam dan tentang keluarga sakit. Jadi semua layanan itu pusatkan di makanya kemarin, sekarang sasarannya Bapak Ibu, Pak Ketua, bukan lagi orang-orang yang pranikah. Kalau Bu Ida pranikah kita sering. Setiap tahun kita mengadakan 6 kegiatan. Bahkan 2 kali periode 1, periode 2 dengan 6 kegiatan. Itu yang praksa. Udah beberapa kali. Sekarang sasarannya kepada usia sekolah. Usia sekolah kita masuk kabupaten kemarin sudah kita laksanakan. Kemarin saya minta izin kepada Ketua DPR melalui Pak Ketua di Masjid Al-Izhar kita adakan pembinaan usia sekolah. 3 sekolah kita bina. Sama jumlahnya 30. Alhamdulillah sudah dilaksanakan dan mereka sudah mendapatkan sertifikat untuk mengetahui tentang masalah-masalah keluarga sakit. Karena Ciawi ini kenapa ditunjuk menjadi pusaka sakit? Karena sebagai penghormatan dulu Ciawi tahun 2019 menjadi kawat ladang tingkat nasional nomor 2. Bahkan kalau secara layanan, kalau dibandingkan dengan Bali, Pak Sofia, menurut Pak Dirjen, Pak Ketua sebenarnya jauh. Cuma ke Bali itu hanya penghormatan saja. Seharusnya Ciawi ini. Akhirnya Ciawi diberikan fasilitas oleh Pak Menteri untuk mengadakan pembinaan pusaka sakit. Alhamdulillah, ini yang kedua kali Pak. Makanya saya ini baru ke sini. Apa itu Pusaka Sakina? Oh, nyatanya adalah pembinaan pernikahan kepada usia yang sudah di atas 10 tahun. Nanti sedikit saya akan memberikan materi, ini hanya sebagai mukadimah saja dalam dasar pernikahan atau pembinaan Pusaka Sakina. Dan mudah-mudahan nanti dalam kegiatan ini kita berlanjut. Karena tugas yang terakhir ini kami selaku pembina keluarga di tingkat kecamatan harus mengadakan jejaring dengan instansi-instansi terkait, khususnya Pak Camat, tokoh masyarakat, tokoh agama, Polsek dan Ramil, MUI, juga dari dinas-dinas sosial, dinas PKB, juga kesehatan, para penyuluh, dan semua stakeholder, terutama para P3M yang ada di desa-desa. Ini harus bisa mempunyai tujuan, yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah.
sakinah itu kan pada dasarnya adalah tujuan daripada pernikahan. Yang namanya nikah kan, kalau menurut definisi undang-undang, ikatan lahir dan batin antara suami dan istri sebagai suami istri dengan tujuan adalah membentuk rumah tangga. Endingnya pernikahan itu adalah membentuk rumah tangga. Di tas gunung ilahi, supaya kamu merasa tenang, aman, nyaman. Ini sasaran. Jadi kalau nikah menurut secara harfiah memang nikah itu adomu wal istimah, bersatu dan berkumpul. Silakan Pak. Pak sini. Pak. Lanjutkan. Kalau nikah secara harfiah, kan nikah itu bil istimta, artinya bersenang-senang. Tapi kalau secara hukum, secara syar'ah, apa yang tadi dikatakan dalam definisi yang dikeluarkan oleh Undang-Undang Perkawinan Pak Sofyan, ikatan lahir dan batin. Abdun yatadomanu ibahat, sebuah ikatan yang membolehkan ibahata berhubungan sebagaimana layak suami dan istri dengan tujuan tadi membentuk. Makanya cocok sekali definisi yang dikeluarkan oleh undang-undang dengan apa yang diterangkan oleh para ulama-ulama salaf tentang masalah status pernikahan menurut hukum. Cuma tujuannya nikah ini bukan hanya untuk melampiaskan secara syahwati, tapi ada yang lebih mulia, yaitu membentuk rumah tangga, sakinah mawaddah. Bahkan para ulama mengatakan di samping membentuk rumah tangga, wabaqa'in nasl, melanggengkan keturunan. Makanya nanti keturunan-keturunan kita dijamin statusnya. Apalagi kaitannya nanti dengan masalah pembuatan akte, ya Bu ya, pembuatan KTP. Makanya tepat sekali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 Pasal 1, pernikahan sah apabila dicatat di kantor pusat. Kalau pernikahannya tidak dicatat, berarti tidak ada perbuatan. Makanya ini satu bentuk koordinasi ini bagaimana pernikahan itu bisa dicatat. Cuma Pak Kiai, permasalahannya lahir Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang revisi usia nikah. Padahal usia nikah sekarang yang tadinya sebelum Undang-Undang 16 Pak Camat itu 16 tahun Bu Ida bisa. Ini jadi permasalahan Pak Sofyan di Ciawi, di mana setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, usia nikah baik itu laki-laki maupun perempuan ditingkatkan menjadi semuanya 19 tahun. Nanti di sini ada ya, usia pernikahan ini mau permasalahan dengan kelahiran, kesehatan, perceraian. Makanya dengan lahir ini, tapi ada masalah Pak. Masalahnya banyak usia-usia nikah yang di bawah 19 tahun ingin menikah. Otomatis kami menyelesaikannya melalui dispensasi. Karena saya lihat pendaftaran yang ada di Bu Ida, saya teliti 40% di Ciawi ini masih dulu pernikahan itu di bawah 19 tahun. Nah, apalagi berjomblo ya. Semuanya itu dulu Pak Sofyan di bawah 19 tahun, kadang-kadang 16 tahun. 16 tahun mungkin ada satu. Tapi kemarin saya kebanjiran Pak. Usianya belum 19 tahun Pak, bagaimana Pak, bagaimana? Jadi saya setelah pendekatan supaya mereka pernikahannya dicatat sesuai aturan, akhirnya kami limpahkan ke pengadilan untuk mendapatkan dispensasi. Karena mereka itu nikahnya harus tercatat dan punya legitimasi secara agama. Di sini negara hadir untuk mencatatkan pernikahan supaya pernikahan ini sah menurut agama. Dan ya itu saja sebagai pembukaan, dan mohon nanti arahan dari Pak Secam dalam hal ini mewakili Pak Camat, juga dari PPI untuk memberikan sambutan juga wejangan dan masukan sehingga
penyelenggaraan pusaka Sakaina ini khususnya di Ciawi bisa berjalan dengan sama-sama dengan semua stakeholder, jejaring sosial, MUI-nya hadir, kepolisiannya, Badan Ramilnya, dari dinas sosialnya, dinas kesehatannya, juga dari BLKB-nya. Kemarin juga yang mengisi BLKB juga anak sekolah dari KKB dengan sosial ya, tidak dari puskesmas ya, sahabat sosial. Ya, dari penyuluhnya, dari yang lainnya, semuanya hadir untuk mensukseskan keluarga sakit. Mawadah warahmah. Itu saja sebagai pembukaan. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala KUA Kecamatan Ciawi yang telah memberikan sambutan ini mudah-mudahan apa yang diusahakan ini memberikan manfaat buat kita semua. Sambutan yang kedua yang insya Allah akan disampaikan oleh Kepala UPI Kecamatan Ciawi akan disampaikan oleh adanya atau beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala KUA Kecamatan Ciawi, Bapak Haji Asyaf Sanusi. Jadi kalau menurut umur ini dari orang tua saya. Yang kami hormati Camat Kecamatan Ciawi yang diwakili oleh Pak Sesar, Bapak-bapak dari MUI Kecamatan Ciawi, dari dinas kesehatan, dari kepolisian, dari TNI, kami dan para penyuluh ASN maupun non ASN dan segenap pegawai di lingkungan KUA Kecamatan Ciawi yang mudah-mudahan kita semua berkumpul pada hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, langsung saja bahwa saya memperkenalkan diri dulu bahwa Kementerian Agama mempunyai UPT, unit pelaksana teknis, yaitu unit percetakan Al-Quran Kementerian Agama, di mana itu di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang masih satu rumah dengan KUA. Cuman KUA ngurusin orang nikah, kita ngurusin Al-Qurannya. Alhamdulillah secara legal formal kita sudah ada mempunyai peraturan Menteri Agama nomor 14 tahun 2018. UPG ini menempati lahan ini. Sebenarnya KUA ini menempati lahan UPG. Ya, jadi kita menempati lahan sekitar 2 hektar bekas Wisma YPI dulu ya. Mungkin bapak-bapak orang Ciawi kenalnya Wisma YPI. Nah, dari itu tahun 2020 sudah diserah terimakan asetnya kepada Dinas Islam dan diteruskan kepada UPG. Jadi ini aset kita menjadi milik Dinas Islam. Tentunya KUA juga masih dalam satu rumah dengan Dinas Islam, jadi nggak masalah Pak. Kita suruh pindah lagi. Mungkin Pak Camat pernah dulu ya, Ciawi ini kan pindahan ya, kalau nggak salah gitu ya. Tapi alhamdulillah saya perhatikan KUA Ciawi ini pernah menjadi KUA teladan nasional, yaitu kalau nggak salah Ustaz Robi ya, pada KUA-nya bahkan dihadiahi untuk pergi haji kalau nggak salah, umroh ya. Alhamdulillah. Nah Bapak Ibu, Ciawi ini sangat strategis sekali, apalagi jumlah penduduknya cukup banyak, jumlah kelurahan desanya cukup banyak. Tentunya peran kita sebagai aparat, terutama di KUA, itu sangat penting sekali. Karena apa? Bahwa KUA ini adalah, kalau dulu bahasanya ujung tombak, ya, ujung tombak Kementerian Agama. Tapi sekarang dirubah Pak,
jangan jadi ujung lagi. Jadi garda terdepan, garda terdepan, panjangan tangan dari Menteri Agama. KUA ini adalah Menteri Agamanya di kecamatan. Otomatis KUA ini harus berdasarkan program prioritas Bapak Menteri Agama. Itu banyak program prioritasnya. Yang paling utama adalah program revitalisasi KUA kecamatan. Ini tentunya menjadi program inti dari Gus Menteri bahwa revitalisasi KUA itu bukan hanya untuk melayani nikah, ya, bukan hanya urusan nikah. Tentunya mana orang masyarakat Jawi misalnya mau menanyakan tentang masalah wakaf. Tentunya kalau ke kabupaten kan jauh Pak, ya kan? Kabupaten kita di mana kantor? Cibino, ya kan? Pak, ini ada saya mau wakafkan Al-Quran, silakan datang ke KUA. Mau mewakafkan tanah mas. Nah, KUA itu kepala KUA adalah sebagai pegawai pencatat akta ikrar wakaf kalau nggak salah. Jadi kalau ada masalah perwakafan silakan datang ke KUA. Ini adalah revitalisasi. Kemudian yang kedua ada masalah zakat, silakan datang ke KUA. Tentunya nanti dibantu, makanya kita berdayakan penyuluh-penyuluh. Ini ada berapa penyuluh non ASN nya? 8. Itu kan 8 sudah dibagi tugasnya semua. Makanya kalau penyuluh bukan hanya dikasih honor, tapi juga dibarengi dengan laporannya. Nah, 8 orang penyuluh ini adalah kekuatan kita. Setiap tahun kita anggarkan itu cukup besar. Karena penyuluh yang tersebar di Indonesia itu hampir 45.000 Pak. Luar biasa. Makanya ditempatkan di KUA. Jadi penyuluh itu ada penyuluh wakaf, penyuluh zakat, ada juga penyuluh keluarga sakinah, ada radikalisasi. Tentunya kan kantong-kantong radikalisasi itu banyak sekali di daerah. Kita nggak tahu kalau wilayah kita apakah disusupi oleh macam-macam aliran, paham keagamaan. Nah, inilah adalah nanti pusatnya di KUA. Makanya kalau ada kasus itu kepala KUA duluan yang minta, bukan saya Pak. Saya ditelepon. Iya pasti itu. Ini ada gerombolan, maaf bukannya ini ya, ini contoh. Ada gerombolan teroris misalnya di mana nih? Itu kepala KUA pasti minta. Artinya harus dibantu dengan penyuluh-penyuluhnya. Saya kira pusaka sakinah ini adalah salah satu metode atau cara kita bagaimana membina dari mulai tadi pranikah, usia sekolah, sampai dia memasuki usia nikah, bahkan sampai 10 tahun setelah menikah. Kalau dulu ada program pembinaan keluarga sakinah, ya. Dulu ada, tapi sekarang sudah tidak ada. Jadi KUA inilah yang membina. Kalau bisa mungkin KUA itu dengan inovasinya bisa memberikan contoh. Maksud saya bisa di antara yang nikah di sini 10 tahun dan keluarganya harmonis, berhasil, itu kasih aja sertifikat sebagai contoh. Nah ini keluarga A nih, contoh misalnya sebagai keluarga yang berhasil misalnya. Karena apa Pak? Kita miris ya. Angka perceraian itu coba dilihat data luar biasa. Saya nggak tahu nih kalau di Jawi ada berapa orang yang janda Pak? Ada saya Pak. Ada berapa orang yang duda, ya kan? Ini kan sangat miris sekali. Biasanya itu usia awal ya, 5-4 tahun itu sangat miris, sangat riskan sekali. Karena apa? Karena kita tahu mereka itu adalah dua keluarga yang disatukan. Tentunya dengan berbagai macam, kita nggak mau ngomong Ini dengan Pak, angka perceraian meningkat 20% dari angka 20%. Ini adalah salah satu tugas KUA. Jadi juga melayani juga konsultasi masalah keluarga. Tentunya Bapak Ibu, saya kira yang terkait dengan UPEKI, saya kira kenapa banyak kasus perceraian terjadi. Tentunya mungkin ada MUI, ada ustadz ya. Saya rasa harus lebih ditekankan kembali lagi kepada membaca Al-Quran. Itu. Malah kita punya program itu kalau misalnya disetujui, kita ingin setiap yang nikah itu dapat 1 mushaf. Ini yang sedang
programkan karena apa? Karena mohon izin juga Bapak Ibu, tadi sudah bicara dengan Sekcap, kita akan merevitalisasi UPG ini. Ya. Jumlah cetak kita masih sedikit Pak dibanding jumlah kebutuhan. Ya, kebutuhan Al-Quran sangat meningkat. Apalagi kita melihat data nikah itu setiap tahun itu hampir 2 juta pasang. Hampir mendekati 2 juta pasang. Setiap tahun di Indonesia. Itu data yang ada di nikah kita. Berarti kebutuhannya bisa jadi 2 juta. Makanya ini saya kira merupakan kebanggaan sendiri dari masyarakat Ciawi. Apalagi kalau nanti pimpinan kita ingin mendirikan sebuah lembaga percetakan Al-Quran terbesar di dunia. Bayangkan Pak, nggak tanggung-tanggung. Tentunya ini akan nanti efeknya ke masyarakat Ciawi Pak, akan menyerap tenaga kerja yang banyak, akan menjadi kota kunjungan wisata religi. Tentunya mereka berkunjung kan pakai mobil itu pasti ngeluarin ongkos. Tentu habis dari sini mereka mau kemana? Itu income yang sangat bagus. Itu jadi wisata religi. Karena COVID ini ada, saya koordinasi Pak Sofian, jangan lupa. Itu dari anak TK sampai Ibu Bupati Stalin itu mau kunjungan. Mereka mau melihat bagaimana proses. Maka dari itu pimpinan kita ingin membangun sebuah percetakan. Kalau Bapak Ibu pernah ke Saudi melihat percetakan Madinah, itulah. Ini luar biasa. Ya inilah orang-orang kita lah yang dekat-dekat Ciawi ini yang memang kita perlu koordinasi. Kita perlu dukungan, perlu ya macam-macam lah. Jadi 2 hektar tanah di sini insya Allah akan dibangun dengan percetakan yang sangat modern. Tentunya ini perlu apa ya, kerjasama yang bagus ya. Mungkin kita tidak bisa menikmati, tapi anak cucu kita, Bapak Ibu orang Ciawi ya pasti suatu kebanggaan. Tadi saya ngomong Pak Sekda, Pak, Bapak kalau pernah haji dari Jeddah ke Madinah itu ada gapura Al-Quran besar. Jalan kita dari Jeddah ke Mekah itu ada gapura Al-Quran besar. Itu bagaimana kalau bisa kita bangun di luar pintu tol Ciawi. Ini kan luar biasa ya. Jadi itu suatu apa ya, angan-angan dan yang bisa diwujudkan. Bupati kita concern, apalagi Ciawi, apalagi Bogor, Kabupaten Bogor ini 95% mungkin umat Islam. Ini merupakan kebanggaan sendiri. Tadi ada yang bertanya, Pak, kalau mau mengajukan Al-Quran bagaimana? Nah, saya cerita tadi sedikit. Silakan Bapak Ibu yang mau mengajukan, tapi jelas lembaganya. Nah, lama, kenapa? Saya sudah berapa kali ya Ibu saya cerita, ada yang mengkoordinir ya, 15 sampai 20 lembaga, begitu kita cek nggak jelas ini lembaganya, itu kita telepon nggak jelas. Dan mintalah Al-Quran sesuai kebutuhan, karena Al-Quran kita ini bukan hanya untuk masyarakat Kabupaten Bogor, kita distribusi ke seluruh Indonesia. Teman-teman ini sekarang lagi monitoring distribusi seluruh Indonesia kita tulis. Jadi alangkah baiknya kalau wilayah kita sudah tercukupi mushafnya, baru kita kirim keluar. Jadi mohon kerjasamanya, Al-Quran tersedia gratis. Kita nggak jual, Artinya butuh dukungan teman-teman wilayah Ciawi ini, dukungan moralnya. Dan mohon ini Al-Quran ya, kita jaga lingkungan kita. Ya, insya Allah di sini banyak keberkahan. Pelan-pelan kami sudah merapikan depan. Yang tukang dagang kita rapikan lah, kita bereskan supaya tidak menimbulkan kesan yang apa ya, ini karena percetakan Al-Quran. Makanya nih Pak, di sini pintunya saya tutup dulu karena situasinya masih COVID. Nanti akan masuk ke sini bolak-balik. Nah, itu salah satu contoh kita kerjasama. Jadi satu pintu di depan sana untuk masuk area. Silakan mau berkunjung, tapi memang saat ini memang masih dibatasi. Memang kita masih situasi dalam pandemi. Saya kira itu kalau nanti sepanjangan kelamaan Bapak Ibu. Terima kasih dan mohon dukungannya. Mudah-mudahan ini jadi keberkahan buat kita hadir di sini. Kita memikirkan bagaimana masyarakat kita ini menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak
Jamal selaku ketua atau kepala IPK Kecamatan Ciawi yang berkomunikasi sambutannya. Baik, sambutan yang ketiga yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Camat, namun dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekam, sekaligus membuka acara rapat koordinasi ketahanan keluarga atau pusaka sakina. Pada Bapak Bambang, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bulan November. Yang saya hormati Kepala KUA Kecamatan Ciawi, sahabat saya Pak Haji Asep Sanusi. Yang saya hormati Kang Ramil Kecamatan Ciawi atau yang mewakili. Yang saya hormati Kapolsek Ciawi atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua UPT Kecamatan Ciawi Pak Haji Jamal beserta jajarannya. Yang saya hormati KUPT BKKBN hadir di sini berkaitan dengan keluarga sakinah. Yang saya hormati Ketua MUI Kecamatan Ciawi atau yang mewakili bapak-bapak atau ibu para penyuluh Kecamatan Ciawi. Pertama, alhamdulillah kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala salam dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Rasulullah SAW, keluarganya, sahabatnya, dan kita sekalian selaku umatnya yang tetap istiqomah menjalankan sunnahnya. Pertama, permohonan maaf Pak, Bu, Pak Camat tidak bisa hadir karena ada kegiatan di Kabupaten Bogor. Jadi saya diminta untuk mewakili. Cuman agak berat juga mewakilinya. Ini kan bertemu dengan para kiai, para ulama yang memang saya belum pernah berhadapan langsung dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon doanya saya bisa menyampaikan sedikit hal-hal yang memang perlu diinformasikan. Pertama, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji Asep, oleh Pak Haji Jamal masalah kaitan dengan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Mungkin saya menyampaikan masalah kaitan dengan COVID, Pak Bu, karena ini juga mungkin berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan. Saat ini untuk Kabupaten Bogor sendiri dengan bantuan Bapak Ibu sekalian, level COVID-nya itu sudah turun ke level 2. Jadi alhamdulillah. Jadi kegiatan-kegiatan yang memang tadinya sangat terbatasi sekarang sudah agak terbuka. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian untuk membantu kami Satgas Covid dalam rangka pencegahan Covid ini dengan tetap menjaga kesehatan dengan protokol kesehatan. Yang kedua, bahwa untuk Kecamatan Ciawi sendiri saat ini untuk 13 desa secara data untuk Covid ini sudah hijau, Pak, sudah 0. Jadi alhamdulillah, terima kasih berkat kerjasama kita semua dengan puskesmas, 3 puskesmas. Jadi kondisi Ciawi sekarang sudah lebih baik. Cuman ya itu tadi kesehatan tetap dijaga. Kemudian diinformasikan bahwa dari data 75.000 yang harus divaksin untuk Kecamatan Ciawi ini masih ada sisa 17.000, Pak Bu. Jadi ini yang PR kita. Jadi hari ini Pak Camat juga menandatangani kesiapan untuk melaksanakan vaksinasi di Kecamatan Ciawi untuk 17.000 peserta. Jadi ini perlu bantuannya. Jadi kemarin saya dengan Pak Kasih sudah koordinasi dengan petugas vaksin 13 desa untuk bisa melaksanakan vaksinasi ini per RT, Pak. Jadi mohon bantuannya ya Pak ya, dalam rangka nanti mungkin pelaksanaan pernikahan, ya nggak tahu wajib apa enggak Pak Kiai, masalah vaksin ini deh, saya hanya menyampaikan bahwa 17.000 itu harus dilaksanakan vaksinasi di Kecamatan Ciawi. Kemudian data kemarin juga yang agak tinggi keikutsertaannya untuk divaksin itu Cibeduk, Pak. Cibeduk itu juga masih tinggi, Pak Bu. Jadi masih di angka 3.000 yang belum divaksin. Jadi mohon bantuannya untuk penyuluh perkawinan di Kecamatan Ciawi untuk membantu kegiatan ini. Kemudian bahwa untuk ketahanan keluarga Kecamatan Ciawi sudah juga menyampaikan bantuan-bantuan berupa PKH, BNPT, BSD, BLT, dan dana desa. Jadi dana desa juga sudah ada refocusing kegiatannya, dibantu untuk membantu masyarakat yang memang pekerjaan suaminya itu
belum bisa maksimal kerjanya. Jadi alhamdulillah sudah dibantu oleh pemerintah melalui BNPT, PKA dan juga dari BLT dana desa. Jadi ini juga kegiatan-kegiatan yang memang kita laksanakan dalam rangka COVID ini, Pak. Jadi sekali lagi mohon bantuan dan kerjasamanya. Kemudian mungkin yang agak terakhir Pak Kiai, Punten, tadi sudah banyak disampaikan. Saat ini kan melalui BMKG kondisi cuaca di Kecamatan Ciawi ini khususnya curah hujannya cukup tinggi. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu sekalian untuk membantu khususnya masalah buang sampah, Pak. Kemarin itu sampah-sampah dibuang ke sungai segala macam, banjirnya airnya hilirnya di Teluk Pinang. Banjirnya luar biasa. Jadi mohon sekali lagi dalam rangka kesehatan kita bahwa sampah-sampah ini juga bisa dipilah antara organik dan non-organik. Jadi kepada masyarakat, kebutuhan di sini misalnya ada tokoh masyarakat, tokoh ulama untuk bisa menyampaikan, mensosialisasikan kebersihan ini kepada seluruh masyarakat. Mungkin ini Pak Bu yang bisa saya sampaikan dalam rangka kegiatan rakor ini dan dalam kegiatan rapat koordinasi ketahanan keluarga ini secara resmi pagi ini dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Camat yang diwakili Bapak Sekjen kalau Bapak sudah memberikan semuanya. Mudah-mudahan dibawakan manfaat untuk semuanya Allah dan baik, untuk sebelum acara inti yang kemudian materi, alhamdulillah acara kita sudah beres dan selesai. Sebelum acara dan materi akan disampaikan oleh Bapak kita tutup dulu dengan doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Ketua MUI. Alhamdulillah akan diwakili oleh Ustaz Ilham. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم يسر امورنا اللهم حسن مقاصدنا ربنا اهدنا ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ولمن يقيم الصلاة الذي وقعت تقبل من دعاء ربنا كلي والوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم.